Kita akan pikirkan untuk mengangkat bangkai kapalnya, namun prioritas akan kami laksanakan evakuasi dulu. Dengan laksanakan kedalaman segitu penyelaman, kita akan melaksanakan evakuasi dengan cara menyelam, tidak mengangkat bangkai kapalnya dulu. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan, apakah perlu diangkat atau tidak. Prediksi saya itu sudah tidak ada yang selamat, karena korban yang ditemukan saja beberapa potongan tubuh saja sudah tidak utuh, sehingga apalagi sudah berapa jam ini kemungkinan sekali jumlah 189 itu sudah dalam keadaan meninggal dunia semua. Ada lagi? Saya belum mendalami foto-foto itu, kami masih menyiapkan untuk evakuasi. Tapi kalau selfie-selfie kami belum mendapatkan informasi tentang foto selfie-selfie itu. Saya belum sempat mendengar. Jadi mungkin nanti akan saya tanyakan apakah betul atau tidak. Kami Basarnas masih fokus untuk melaksanakan evakuasi. BN? Ya, karena kapal dari PPT juga harus menyiapkan personilnya, kemudian peralatannya juga harus di standby-kan, harus disiapkan semuanya, sehingga kami menunggu. Sebetulnya kami sudah siang tadi sudah berkoordinasi, tapi butuh waktu untuk menyiapkan kapal tersebut. Jadi secepatnya kami koordinasi dengan baik dari PPT. Kalau KRI Rigel itu sudah standby, sudah tadi siang sudah siap. Hanya pergerakan menuju ke Jakarta itu butuh waktu, sehingga sampai di Jakarta pukul 15 langsung melaksanakan operasi pencarian. Ya, yang pertama adalah ROV ya, terus MBSS juga di situ juga disiapkan alatnya untuk bisa mendeteksi adanya barang-barang ada di bawah, termasuk sonar, itu lebih lengkap yang ada di KRI Rigel itu. Terutama dengan kedalaman segitu, saya kira dengan ROV saja sudah cukup. Ada lagi? Coba ulangi Pak, radionya. Oh, kita tidak tahu meledak atau tidaknya, namun kita sudah menemukan langsung di atas permukaan air. Jadi tim SAR kita yang melaksanakan pencarian di atas permukaan juga menggunakan 3 RIP dan 1 KN SAR Basudewa Jakarta, menemukan sudah berada di atas. Kalau Bapak lihat tadi seperti ada gumpalan-gumpalan apa di situ tuh ya, seperti ada tumpukan-tumpukan serpihan itu. Ya. Enam kantong jenazah yang dibawa ke rumah sakit Polri tadi. Black box-nya sudah? Sudah ditemukan maksudnya? Belum Pak. Saya belum menemukan. Saya baru menemukan beberapa serpihan, perlengkapan pakaian, KTP dari yang on board di penumpang itu, yang di pesawat itu. Belum ada kami menemukan black box-nya itu. Nanti kalau ada juga saya sudah pasti sampaikan di sini. Tidak. Jadi serpihan itu tetap akan kita ditaruh di posko siaga kita yang ada di Jakarta International Container Terminal. Di sana akan kita serahkan ke KNKT. Tapi kalau jenazah langsung diserahkan ke Rumah Sakit Polri untuk dilaksanakan pemeriksaan DVI. Oh enggak, kan saya sudah bilang tadi termasuk potongan-potongan itu. Jadi ya untuk di DVI nanti di sana. Kita tidak menyampaikan tadi utuh atau tidaknya jenazah itu. Ya.
Saya kira sudah saya jawab tadi, kita operasi akan dilaksanakan 24 jam. Kendalanya saya katakan tidak ada. Kalau malam mungkin pandangan saja, tapi untuk peralatan untuk mencari bangkai kapal itu yang ada di kapal maupun nanti dari BPPT itu sudah pasti bisa bekerja meskipun malam hari. Kendalanya tidak ada, hanya tinggal menemukan titik lokasi di mana kapal itu berada. Radiusnya sudah kami cek ya, sekitar mungkin antara 12 sampai dengan 15 mil ya. Ya, 150. Berapa? Areanya sekitar 150 mile square ya tadi ya, kita sudah buat. Karena kita tadi membuat SARMED dulu berdasarkan perhitungan arus dan lain sebagainya untuk korban yang berada di atas permukaan karena sudah akan kena arus dan lain sebagainya. Tapi untuk kapal yang berada di bawah mungkin tidak banyak berubah, sehingga radius yang kita gunakan adalah 150 mile square ya, nautical mile square. Ya, ada lagi Pak? Ya, kendala memang tidak ada selama ini. Kita mencari terus, penyelaman dilaksanakan. Hanya titik lokasi kapalnya itu yang masih kita belum temukan. Kalau sudah ditemukan, saya kira pasti akan kita evakuasi ke terpusat di titik tersebut, di kapal tersebut. Bukan prediksi, kita masih nyelam di beberapa, dibantu, diperkuat nanti dengan peralatan yang canggih, seperti ROV yang tadi saya katakan dengan kapal rigel dan sebagainya. Waduh, saya kurang jelas tadi, radiusnya radius berapa. Coba nanti akan saya cek Pak ya. Tidak jauh lah dari koordinat itu, berapa mil begitu ya. Enggak, sudah terpecah ya, hanya ada gambar logo merahnya kayak yang di belakang Lion itu, yang merah itu. Ada lagi Pak? Kalau menurut saya, karena memang dari ketinggian 3.000 feet ya, feet itu menuju ke air itu hentakannya lebih keras. Mungkin ada potongan-potongan itu karena adanya benturan dari korban dengan bodi pesawat yang ada di dalam dengan kekerasan yang pada saat pesawat itu menuju ke air laut itu ya, itu mungkin lebih kencang lagi. Kalau prediksi saya seperti itu, mungkin pada lepas, mungkin juga karena benturan itu terus pecah kapal dan lain sebagainya, ada serpihan-serpihan sehingga akan mengakibatkan berdampak kepada tubuh daripada penumpang tersebut. Ada lagi Pak? Cukup ya? Nanti kita update lagi pukul 20 ya. Saya Direktur Operasi Basarnas, Brigadir Jenderal Marinir Bambang Suryo. Direktur Operasi Basarnas. Bambang Suryo. Brigadir Jenderal Marinir. Ya, Bambang Suryo Aji. Pisah semua. Ada lagi?